Generasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Rasi, untuk kesempatan siang kali ini kita bisa dipertemukan kembali ya di acara Tartil Al-Quran di hari ketiga Sobat Rasi ya. Baik, dan untuk kesempatan siang kali ini ditemani sama Karin sampai nanti tuntasnya jam 2 siang ya, untuk hari Rabu tanggal 6 April 2022 ya. Dan yang akan tampil di Tartil Al-Quran hari ini didukung oleh PPTHI Muhammadiyah Magetan. Baik, langsung saja kalau gitu kita kenalan dulu dengan Ustadz dari PPTHI Magetan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ustadz Sofyan. Dengan Ustadz ya Sofyan Al-Thawri, Mbak Karin. Oh ya. iya, panggilannya Ustadz Sofyan ya. Iya, Ustadz biasanya dipanggil anak-anak. Oh iya, kalau di sampingnya Ustadz ini siapa? Ustadz Agung. Oh, Ustadz Agung ya. Baik Sahabat Rasi, ini Ustadz Sofyan, PPTHI Muhammadiyah Magetan. Ini Karin itu baru dengar hari ini tadi ya. Nah, itu PPTHI Muhammadiyah Magetan itu apa? PPTHI itu Us? Oh iya, jadi PPTHI itu singkatan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Yang di situ pondok yang fokus untuk mendalami Al-Quran, mulai dari menghafal Al-Quran, kemudian kita juga mencoba untuk memahami kandungan isi Al-Quran itu, kemudian juga satu demi satu, tahap demi tahap berupaya juga untuk mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Jadi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Pondok pesantren Tahfidzul Quran. Menghafal Al-Quran di situ. Oh iya, Ustadz, ini kan kalau pondoknya sendiri itu tempatnya di mana ini? Oh iya, PPTHI Muhammadiyah Magetan ini beralamatkan di KPR Soleh Sari Baru, Blok J5 Magetan, dekat dari sini, Mbak Karin. Oh iya, siap. Ini baru pertama. Jadi tadi cuma pakai motor ini. Oh iya. Dekat soalnya. Soalnya dekat ya Ustadz ya. Ini baru pertama kali ke Radio Rasi FM. Iya, baru pertama kali dan merupakan kehormatan bagi kami untuk diundang ke Radio Rasi pada kesempatan kali ini. Seneng nggak Ustadz? Ya seneng. Iya. Dredeg juga ini Mbak Karin. Waduh, kenapa dredeg? Ini ya Karin kan juga ikut baru pertama kali soalnya. Iya, tapi udah luar biasa sekali ini Ustadz ya. Baik, langsung saja kalau gitu ini kita langsung ke peserta yang pertama ya Ustadz ya. Kita kenalan dulu. Ini dengan Mas Bara Nusa Elhamda. Halo Mas Bara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini kayaknya dredeg nggak? Sebelum ngaji, ini boleh disapa dulu dong sahabat Rasi yang di rumah. Assalamualaikum sahabat Rasi gitu. Assalamualaikum sahabat Rasi. Waalaikumsalam. Ini semoga saja orang tuanya melihat ya Ustadz ya. Ini acara Rasi, acara yang ada di Rasi FM ini nggak cuma bisa didengarkan aja ya Ustadz ya. Untuk saat ini itu bisa dilihat ya, bisa disaksikan di aplikasi Express Radio ataupun juga di websitenya Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Baik, langsung ini Mas Bara akan membaca surat Ali Imran ayat 35 sampai 41. Sudah siap? Siap. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Biasa sahabat rahasia penampilan dari Mas Bara. Ini Mas Bara, aduh, surat Ali Imran 35 sampai 41. Ini juz berapa kalau boleh tahu? Lupa. Juz 3. Oh, mic-nya pakai mic, lupa. Aduh, Karin lupa suruh pakai mic ya. Juz 3. Ini Mas Bara sudah menghafal berapa juz ini? 14 juz. Masya Allah, luar biasa. Mbak Rara, Mbak Alvin sudah hafal berapa juz? Kayaknya hafalnya juz alpukat, juz tomat gitu ya. Ini Mas Bara kelas berapa? 5. Kelas 5 sudah hafal 14 juz ya. Masya Allah. Ini ustadznya siapa yang ngajarin di pondok? Ustadz siapa? Ustadz Amin. Ustadz Amir. Ustadz Amin. Oh, Ustadz Amin. Beliaunya nggak ikut ke sini ya hari ini. Disapa dong Ustadz Amin. Assalamualaikum gitu. Iya disapa. Disapa yang Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz Amin. Ustadz Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sudah ngajarin Bara gitu. Terima kasih sudah ngajarin Bara. Oh, Masya Allah ya. Terima kasih Dek Bara, penampilannya semoga nanti cita-citanya pengen jadi apa ini? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu Ustadz ini? Mungkin nanti tanya guru Ustadz pembimbingnya Ustadz Amin ya. Kira-kira saya pengen jadi apa gitu. Baik, terima kasih Dek Bara, bisa kembali ke tempat ya. Baik, Ustadz Sofyan. Iya. Ini tadi Dek Bara sudah ngaji ya, surat Ali Imran 35 sampai 41. Ini kandungan surat Ali Imran ini tadi apa Ustadz? Iya. Terima kasih Mbak Karin. Jadi tadi yang sudah beberapa ayat yang dibacakan oleh Ananda Bara, ayat 35 sampai 41 surah Ali Imran. Ini sebetulnya banyak kandungannya Mbak Karin, tapi stressing pembahasan yang mungkin bisa saya tampilkan adalah berkaitan dengan cara mendidik, sistem pendidikan, sehingga bisa menciptakan anak-anak yang unggul, soleh dan soleha, termasuk berpengetahuan luas. Iya. Di situ
Allah menceritakan tentang ibundanya Maryam. Ibundanya Maryam disebutkan namanya adalah Hana. Beliau sukses berhasil mendidik anaknya yaitu yang bernama Maryam tadi. Kemudian kita akan bertanya bagaimana kemudian seorang Hana itu mampu berhasil mendidik anaknya menjadi perempuan yang solehah. Ada beberapa hal yang bisa kita catat pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi dibacakan ayatnya. Pertama, Hana bisa sukses mendidik anaknya. Pertama didukung dengan doa, Pak Karin. Jadi pertama kata Hana di situ, muharraran fataqabbal minni. Duhai Allah, saya bernazar, tolonglah berikanlah aku anak yang muharraran, yang mengabdi kepada Engkau, menjadi ahli ibadah, fataqabbal minni. Maka terimalah, kabulkanlah doa saya. Ya, ternyata sebelum ada metode pendidikan yang macam-macam, pertama yang perlu digalakkan adalah doa restu dari orang tua, terutama dari seorang ibu. Kemudian kandungan yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat itu adalah wa inni samaituha Maryam. Ternyata Hana kemudian memberikan nama kepada anaknya dengan nama Maryam, dengan nama yang sangat baik sekali yang disebutkan Maryam itu berarti sabar, toleran, ramah, berkeinginan yang kuat dan punya tujuan yang jelas. Jadi memang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, orang tua layak memberikan nama yang terbaik, nama yang baik kepada anak-anaknya. Jadi diberikan nama yang baik. Kemudian barulah setelah dididik Maryam ini oleh Hana ibundanya, dididik dengan pendidikan yang Islami tentunya, karena bagaimanapun orang tua adalah al-madrasatul ula. Orang tua, ibu merupakan pendidik sekolah pertama bagi anak-anaknya sebelum mereka mengenyam pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Setelah anak di situ Maryam dididik dengan baik oleh Hana ibundanya, barulah kemudian Maryam dititipkan, disekolahkan, kalau bahasa kita dimondokkan kepada seseorang yang bernama Zakaria. Tahu Mbak Karin Zakaria? Belum tahu Ustaz. Iya. Zakaria itu seorang nabi dan rasul ya, Mbak Karin. Sebenarnya tahu insyaallah nabi, ya. Tapi orangnya belum nabi, tahu. Iya, saya juga belum tahu, tapi ada dikisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah dididik dengan baik oleh ibundanya, kemudian dititipkan, diamanahkan atau diajari oleh seorang yang soleh, bahkan tidak hanya soleh, seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Zakaria. Apa maknanya untuk kita? Artinya orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, baik budi pekertinya dan seterusnya, ditempatkan, disekolahkan, dipilihkan guru-guru terbaik, termasuk ditempatkan di lingkungan yang bisa mendukung anaknya untuk menjadi orang yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Hana dalam mendidik anaknya Maryam. Jadi itu mungkin Mbak Karin singkat dari kandungan dari surah Ali Imran tadi ayat 35 sampai 37. Iya baik, terima kasih Ustadz Sofyan ya. Mbak Rara mungkin mau ngasih nama Maryam karena tadi ada artinya adalah sabar ya Ustadz ya. Salah satu maknanya. Ya, maknanya sabar. Baik, terima kasih Ustadz, dan ini nanti kita ke peserta yang kedua persiapan ini. Tadi peserta yang kedua ada Dek Faton Hayana Khowi. Silakan persiapan ya. Dan buat saudara jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran.
Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran yang didukung oleh PPTHI Muhammadiyah Magetan untuk hari ini ya. Baik, langsung saja kita ke peserta yang kedua ya. Ada Dek Faton Hayana Khowi. Bisa dipakai mic-nya? Dek siapa ini panggilannya? Faton. Dek Faton. Agak dekat aja. Nah, hari ini mau membaca surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 18. Sudah siap? Sudah. Ini tadi makan sahur enggak? Ya, langsung saja kalau gitu. Ini dia penampilan dari Dek Faton yang akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 18. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha Innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Oh, luar biasa Sobat Rasi ya. Dek Faton ya panggilannya. Pakai mic-nya. Panggilannya Dek Faton. Iya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Ustadz Sofyan, ini Dek Faton ini anaknya pendiam ya? Apa gimana? Iya, anaknya emang pendiam. Emang pendiam ya. Udah hafal berapa juz? 17. 17, Masya Allah. Kelas berapa tadi? 4? 5. Kelas 5. Kelas 5 sudah hafal 17 juz. Ini ngaji sejak kapan ini? Sejak kelas 3. Oh, sejak kelas 3. Berarti kelas 3 sampai kelas 5
selama 2 tahun udah 2 tahun, hampir 3 tahun Mbak hampir Karin. 3 tahun ya Ustadz ya, Masya Allah luar biasa. Depatan, terima kasih, bisa kembali ke tempat, kayaknya udah nggak ngeredek kalau udah tampil ya. Baik Ustadz Sofyan, ini tadi Depatan sudah ngaji surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 18. Nah, makna atau kandungan isi dari surat tersebut itu apa Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Karin. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh Ananda Faton ayat 11 sampai 18 surah Al-Hujurat. Secara umum Mbak Karin, tadi beberapa ayat yang dibacakan Allah memberikan penjelasan berkaitan beberapa etika kita dalam bersosial, dalam berkehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain. Apa pertama yang Allah tegaskan di situ? La yaskharu qaumun min qaumin. Janganlah kalian saling menghina. Jadi kita berkehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain, jangan sampai kemudian kata Quran kita saling menghina orang lain, merendahkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita rendahkan itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, etika yang pertama kata Quran, jangan menghina orang lain. Kemudian disebutkan di situ etika yang kedua, disebutkan juga jangan berburuk sangka atau yang kita kenal dengan suudzon atau negative thinking. Sebabnya kita adalah be positif, berbaik sangka kepada siapapun, karena bagaimanapun tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang, semua orang pasti punya kesalahan. Artinya kesalahan yang sedikit yang dilakukan oleh orang lain jangan sampai kemudian menjadikan kita berburuk sangka kepada dia, bahkan benci kepada dia. Jangan seperti itu, kata Al-Quran. Tapi gini Ustadz, kadang kalau kita udah dijahatin terus sikap kita gimana gitu Ustadz? Iya, jadi kalau kita dijahatin, Quran memberikan rambu-rambu Mbak Karin. Misalkan Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 34, kata Quran, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan kalau bisa, gitu ya. Iya Ustaz. Kenapa? Karena boleh jadi permusuhan itu kalau kita balas dengan kebaikan sebentar lagi akan berkasih sayang. Walaupun ini berat gitu ya. Tetapi Quran menyatakan kalau bisa kejelekan itu dibalas dengan kebaikan. Boleh jadi dia sekarang musuh kita, sebentar lagi akan menjadi teman setia kita. Iya, gitu. Karena yang bisa membolak-balikan hati adalah Allah, Ya, gitu betul ya sekali, Ustaz, Mbak ya, Karin. Masya Makanya Allah. Ustazah Karin ya. Aduh, habis ini dipanggil Ya, benar sekali. Ustazah Karin ini. Baik, terima kasih ya Ustadz Sofyan. Itu tadi isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 18, jangan berburuk sangka kepada orang lain ya. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana. Di sini kita akan melihat peserta yang ketiga. Persiapan buat De Fakri Zafran Auda Rosyid ya. Buat sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran yang didukung oleh PPTHI Muhammadiyah Magetan untuk kesempatan siang kali ini ya. Baik, dan di samping Karin juga sudah ditemani sama Ustadz Sofyan. Ustadz masih semangat ya Ustadz? Insya Allah masih Mbak Karin. Insya Allah masih semangat ya. Baik, langsung saja ini ke peserta yang ketiga ya. Ada De Fakri. Tadi Karin salah nyebut ini. Fakri, tapi bukan Fakri tapi Fakri Zafran Auda Rosyid ya. Ini mau membaca surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Ya. Sudah siap? Iya gitu. Ya. Disapa dulu dong sahabat Rasi yang di rumah. Assalamualaikum sahabat Rasi gitu. Assalamualaikum sahabat Rasi. Iya, langsung saja kalau gitu. Tonton aku ya gitu.
Tonton aku ya. Iya, ini sama kayak Ustadz Sofyan. Sekarang juga lagi nonton fanspage-nya Rasi ya Ustadz ya. Jadi siaran Tartil Al-Quran ini nggak cuma didengarkan aja ya, tapi bisa dilihat di fanspage-nya Rasi FM 9060 Sobat Rasi ya. Langsung saja kalau gitu, ini dia penampilan dari Dek Fakri. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'um bi asma'ihim walamma anba'um bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minna ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Dek Fakri ya. Ini kelas berapa Dek Fakri? Kelas 5. Kelas 5 udah hafal berapa juz? 9. 9. Ini ustadz favoritnya kalau di PPTQ siapa ini? Ustadz Amin. Ustadz Amin. Ini beliaunya nggak datang ya Ustadz Sofyan. Tadi yang ngajarin juga Ustadz Amin ya sama. Baik, ini kenapa suka di pondok? Pengen sendiri. Oh pengen sendiri. Tadi bukan dipaksa sama orang tua? Enggak. Cita-citanya pengen jadi apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Dari tadi kok enggak tahu terus toh Ustadz ini gimana? Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz ya mungkin cita-citanya mungkin besok bisa jadi Ustadz ya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Fakri, bisa kembali ke tempat ya. Baik, Ustadz Sofyan, dari tadi tak tanyain kok cita-citanya enggak tahu terus. Ini untuk isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 itu apa Ustadz Sofyan? Ya, terima kasih Mbak Karin. Tadi beberapa ayat sudah dibacakan oleh Mas Zafran, kita manggilnya Zafran. Oh Zafran, oh iya Dik Zafran, ya. Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Ya banyak sebetulnya kandungannya dari ayat tadi yang sudah dibacakan, tetapi kami atau saya fokus kepada ayat 38-nya. Di situ Allah mengisahkan setelah Allah kemudian menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia, tidak hanya menurunkan tanpa bekal, ternyata Allah setelah menurunkan Nabi Adam dan Hawa itu, Allah menurunkan wahyu, Allah memberikan panduan-panduan
agar Adam dan Hawa ini bisa menjalani kehidupan di dunia, bahagia di dunia sampai nanti menuju akhirat. Artinya Allah memberikan kita panduan kehidupan. Jangankan panduan kehidupan, kita mau berangkat ke Radio Rasi ini butuh dipandu, Pak Garin. Betul. Terus terang saya tadi belum tahu tempatnya. Nyasar tadi, Ustadz. Apa? Nyasar enggak tadi? Tadi diantar oleh Ustazah tadi. Oh iya. Maka tidak mungkin saya sampai ke Radio Rasi ini tanpa ada pemandunya, Betul. tanpa ada petunjuknya. Bayangkan untuk sampai ke tempat Radio Rasi kita butuh petunjuk, butuh panduan. Bagaimana untuk menjalani kehidupan di dunia ini sampai ke akhirat. Tentunya kita sangat butuh panduan, dan alhamdulillah Allah menurunkan panduan-panduan kehidupan itu, mulai menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, termasuk panduan kita adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Disitulah kita mengamalkan Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan agar bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan dunia, termasuk juga nanti kita bawa kebahagiaan itu kelak di akhirat. Amin. Iya, Allahumma amin. Jadi begitu, Mbak Garin. Iya, baik, terima kasih Ustadz Sofyan ya. Itu tadi isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Jadi kita itu harus punya pedoman untuk hidup di dunia, betul. ya Ustadz. Baik, nanti kita ke peserta yang keempat ya, persiapan buat De Alden Al-Kholifi Zikri. Sudah siap? Tapi habis ini ya. Dan jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM pastinya di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara Tartil Al-Quran ya. Masih semangat puasanya? Masih, yang di pojokan masih semangat. Ya baik, kita ke peserta yang keempat sahabat Rasi ya. Ini ada De Alden Al-Kholifi Zikri. Kita kenalan dulu. De Alden, rumahnya mana ini? Sumberagung. Sumberagung. Wah, ini warga Sumberagung banyak ya di sini. Mungkin mau sungkem dulu sama Pak Le. Pak Poh ya? Pak Poh ya? Mau sungkem dulu nggak sama Pak Poh? Ya udah, nanti biar lancar gitu bacanya. Apa tadi sudah izin? Udah senyum aja. Ini panggilannya di Alden ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Ini mau membaca surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Sudah siap? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana aqibatahumma annahumma finnari khalidaini fiha ulaika wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasadi'an min khasyatillah. Watilkal amsalu natribuhal linnasi la'allahum yatafakkarun.
Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhayyiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. Ini penampilan dari De Alden Al-Khalifi Zikri. Ini dredeg ya tadi? Deg-degan enggak? Enggak. Luar biasa sahabat Rasi. Ini udah hafal berapa juz? 2. Kalau ustadznya yang biasanya ngajarin siapa? Ustadz Amin. Ustadz Amin lagi. Loh, lah ini Ustadz Sofyan ini ngajar apa Ustadz di? Sama, itu salah satunya yang kami bimbing. Itu yang kecil tuh, yang kelas 3. Yang kelas 3. Saya kelas 3, Mbak Karin. Oh gitu. Pantesan Karin tadi tanyain kok Ustadz Amin terus gitu ya. Nah, ini tadi kan Karin nanyain cita-cita belum ada yang jawab. Ini kalau di Alden ini apa? Ini ada Pak Pohnya loh di sini. Kepala studio. Ya, kepala studionya mungkin pengen jadi kepala studio. Ya, pengen jadi apa? Gak tahu. Lu nggak tahu ini gimana Pak? Mungkin mau jadi kepala studio apa pengen jadi ustadz? Ustadz, ya enak jadi ustadz aja ya. Terima kasih Dek Alden, bisa kembali ke tempat ya. Baik, ini Ustadz Sofyan ya. Tadi Dek Alden sudah ngaji surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Ini isi makna kandungannya apa ini Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Karin. Jadi di situ Allah menjelaskan, mewanti-wanti kita untuk memperbanyak bekal, mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Adapun bekal yang paling utama disebutkan di situ adalah bekal takwa. Takwa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk di saat yang sama kita semaksimal mungkin berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita ke akhirat, menuju akhirat nanti butuh bekal. Betul. Sama seperti kita mau melakukan perjalanan, semakin jauh jarak perjalanan yang kita tempuh, semakin banyak bekal yang akan kita bawa. Begitu pula menuju akhirat, tentunya jarak yang begitu jauh, maka sangat logis sekali bagi kita untuk memperbanyak bekal-bekal menuju akhirat. Adapun bekal yang paling utama adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di puasa ini, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu Mbak Karin merupakan media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bekal kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Ustadz Sofyan ya. Jadi kita hidup di dunia ini mau menuju ke akhirat tuh harus punya bekal ya. Jadi mari kita cari bekalnya di Radio Rasi FM ya. Bisa ikut acara Tartil Al-Quran ini ya Ustadz ya. Ini bisa menambah bekal kan Ustadz? Iya, nah itu Sobat Rasi, bisa disaksikan di aplikasi Express Radio ya. Yang belum download bisa di-download di Play Store ataupun juga lewat website Rasi ya di www.rasifm.co.id. Dan kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Baik Sobat Rasi, kita ke peserta yang kelima ya. Lah ini ada yang mau tampil. Aduh, kerpeannya ketinggalan. Bentar. Ada di Amirul Mukminin. Ya. Sudah siap? Sudah. Sebentar. Ini dredeg nggak? Katanya ini dapat salam dari pondok, lagi nobar nggak boleh dredeg ya, dari Ustazah Luki yang nganter tadi ya. Iya. Ini semangat buat santri PPTK Muhammadiyah Magetan. Jangan grogi ya. Kita juga nonton di pondok pada nobar ini. Disapa dong yang ada di pondok.
Halo Ustazah Luki, teman-teman. Halo Ustazah Luki, teman-teman. Iya, pinter. Ini kelas berapa Ustadz? Kelas 3. Kelas 3. Didikannya Ustadz Sofyan ya? Iya. Iya. Galak nggak ini Ustadz Sofyan? Agak. Senyum. Iya. Galak. Enggak itu galak apa enggak gitu. Aduh gimana ini. Takut nanti dimarahin ini kayaknya ya. Baik, langsung saja ini De Amirul Mukminin. Panggilannya siapa? Amirul. Amirul. De Amirul akan membaca surat Al-Muzammil. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasiyatal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina anqala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa qanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila فكيف تتقون إن غفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim sadaqallahul azim. Biasa sahabat Rasi dari De Amirul ya. Lancar sekali ini Ustadz. Ya, alhamdulillah lancar. Waduh, didikan Ustadz Sofyan sahabat Rasi ya. Terima kasih De Amirul. Cita-citanya jadi apa? Gak tahu juga. Gak tahu semuanya ya sahabat Rasi hari ini. Baik, terima kasih bisa kembali ke tempat ya. Ini Ustadz Sofyan. Ya, cara didiknya gimana ini? Bisa lancar sekali. Ya sebetulnya pondok sekedar melanjutkan Mbak Karin dari didikan dari orang tuanya, karena yang masuk pondok kita atau pondok kami itu rata-rata sudah alhamdulillah punya dasar bacaan Al-Quran. Kemudian kita poles, kita lanjutkan agar lebih baik lagi. Kita bantu bagaimana mereka bisa menghafal Al-Quran dan seterusnya. Oh iya. Dan tadi surat Al-Muzammil itu isi kandungannya apa ini Ustadz? Al-Muzammil, surah Al-Muzammil salah satu pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kata Allah, hendaknya kita umat manusia ini selalu bersama, bersahabat, membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Allah menyebutkan di situ, saya tahu kata Allah, ada di antara kalian yang sedang sakit, ada di antara kalian yang sedang bekerja, mengalir rezeki, ada di antara kalian yang sedang belajar, tetapi dari kondisi-kondisi yang beragam itu Allah minta kepada kita faqra'u ma tayassara minal Qur'an, alokasikanlah waktu
untuk membaca Al-Quran. Itu dalam kondisi seperti apapun. Dalam kondisi seperti apapun Ya. untuk membaca Al-Quran ya Ustadz. Apalagi di bulan suci Ramadan Ya, kayak betul gini sekali, ya. ya. Mungkin habis selesai sholat, terus Momentum kalau yang tepat malam sekali ya, betul bulan sekali. Ramadan ini. Apalagi pahalanya berkali-kali lipat Iya, Ustadz ya. betul. Baik, karena ini keterbatasan waktu Ustadz, sebelum Karin akhiri, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, pesan yang ingin kami sampaikan adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Faman tabi'a hudaya fala khafun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti panduan petunjuk yang Allah sediakan, fala khafun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut. Artinya Allah sudah menurunkan kita panduan, maka sudah selayaknya kita ikut rambu-rambu panduan pedoman yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Melalui apa? Pedoman itu berupa apa, Pak Karin? Berupa Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Habis ini kita baca Al-Quran semua ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir pada kesempatan siang kali ini ya. Dan sahabat Rasi jangan lupa kalau di Rasi FM di bulan Ramadan itu ada program-program spesial lainnya ya, selain Tartil Al-Quran ini nanti jam 4 sore sampai jam 5 ini ada acara Khidmat Ramadan yang didukung oleh IKA di Magetan dan juga ada Dai Cilik, terus ada juga Rahasia Puasa, hadis apa itu Mas Agus? Oh, Mutiara Hadis, ya Allah lupa. Ada Mutiara Hadis juga ya. Dan waktunya sudah habis. Ini waktunya Karin beserta kru Radio Rasi FM pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Ramadan. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTQ Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.